Perkenalkan, nama saya Polres Simon Balanuan dengan NIM 5520 1250 14. Saya prodi Teknik Informatika, sekarang semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang wahyu dan iman sebagai landasan etika dalam dunia digital. Mari kita masuk pada bagian pertama, yaitu latar belakang masalah. Dunia digital berkembang lebih cepat daripada kemampuan moral kita untuk mengendalikannya. Algoritma menentukan apa yang kita lihat, data pribadi diperdagangkan tanpa persetujuan sadar, dan kecerdasan buatan mulai menggantikan keputusan manusia. Di balik kemajuan teknis ini, muncul kekosongan etis. Apakah teknologi netral, atau setiap baris kode, setiap desain antarmuka, dan setiap keputusan arsitektur sistem menyimpan dimensi moral? Di sini terkait pertanyaan yang harus kita jawab. Kita dihadapkan pada paradoks, kemudian komunikasi yang justru memperlebar polarisasi, kebebasan informasi yang diwarnai disinformasi, dan efisiensi otomatis yang mengabaikan martabat manusia. Dalam ruang ini, etika sering direduksi menjadi kepatuhan hukum atau preferensi personal, di mana padahal manusia membutuhkan landasan yang melampaui tren dan regulasi yang tertinggal. Disinilah Gereja Katolik menawarkan jawaban yang tidak bersifat anti-teknologi, tetapi pro dalam manusia. Poin dari latar belakang ini adalah: yang pertama, kecepatan inovasi versus kelambanan regulasi etis. Kedua, risiko dehumanisasi dalam ekosistem digital. Dan yang ketiga, kebutuhan landasan moral yang transenden dan konsisten. Rumusan pesan utama dalam bidang ini: wahyu dan iman bukan penghalang kemajuan digital, tapi melainkan kompas moral yang memastikan teknologi melayani martabat manusia, bukan memegrotinya. Tetapi wahyu etika digital kehilangan arah kebenaran. Tanpa iman, etika digital kehilangan kekuatan untuk dihidupi. Pesan ini bukan seruan untuk menolak teknologi, tapi melainkan panggilan untuk merancang, mengkode, dan menggunakan teknologi dengan kesadaran bahwa setiap pengguna adalah citra Allah atau imago Dei yang terdapat diredukasi menjadi data poin. Poin argumentatif dari rumusan pesan utama. Yang pertama, menolak klaim bahwa teknologi netral secara moral. Dan yang kedua, menegaskan bahwa nilai tidak bisa dipisahkan dari desain sistem. Yang ketiga, menawarkan kerangka yang bersifat transformatif, bukan sekedar restriktif. Yang ketiga, integritas ajaran iman Katolik. Dalam tradisi Katolik, wahyu de Verbum 2 adalah tindakan Allah yang mengungkapkan dirinya secara pribadi. Dalam sejarah, puncaknya dalam Yesus Kristus. Wahyu bukan sekedar kumpulan informasi, tetapi kebenaran yang hidup dan membebaskan. Iman adalah respon manusia terhadap wahyu itu. Kepercayaan yang membantu hati nurani, mengarahkan kehendak, dan mengikat tindakan pada kebenaran yang telah diwahyukan. Dari pertemuan wahyu dan iman ini, gereja merumuskan prinsip etika digital yang utuh, martabat manusia atau imago Dei.
Setiap orang, online maupun offline, memiliki intrinsik yang tidak bisa dioptimalkan atau dikorbankan demi efisiensi. Kebenaran dan transpirasi. Wahyu menolak budaya manipulasi. Desain digital harus jujur, menghindari Drake Peter, dan mempromosikan kejujuran algoritma, kebaikan bersama atau common good. Teknologi harus memperkuat solidaritas, bukan isolasi. Akses digital adalah bentuk keadilan struktur baru, tanggung jawab dan akuntabilitas. Iman mengajarkan bahwa setiap tindakan, termasuk pembuatan kode, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah dan sesama. Dokumen seperti Etik Internet 2002 dan Rome Call for All Ethics 2020 dan seruan Paus Franciscus dalam Laudate menegaskan bahwa tidak anti kemajuan, tetapi anti pengurangan manusia menjadi variabel teknis. Poin reflektif dari integritas ajaran iman Katolik. Yang pertama, apakah sistem yang kita bangun membantu orang lebih manusiawi atau justru lebih teralienasi? Dan yang kedua, di mana suara kebenaran berhenti ketika profit dan engagement menjadi metrik utama? Dan yang ketiga, kita masuk relevansi di bidang teknik informatika, di mana bagi mahasiswa dan profesional teknik informatika, wahyu dan iman bukan materi kuliah tambahan, melainkan kerangka berpikir arsitektural, bahwa setiap keputusan teknis adalah keputusan etis. Privasi by design bukan hanya kompleks GDPR, tetapi pengakuan bahwa privasi adalah ruang sakral martabat manusia. Algorithmic fairness bukan sekedar optimis matematis, tetapi penolakan terhadap bias yang mendiskriminasi kelompok rentan. Rejecting Drake Patterns adalah wujud kasih nyata. Tidak memanipulasi perhatian pengguna untuk keuntungan jangka pendek. Open data dan auditability mencerminkan integritas. Sistem yang dapat diperiksa adalah sistem yang menghormati kebebasan dan kebenaran. Gereja mengajak para insinyur perangkat lunak, data statis, dan arsitek sistem untuk menjadi garam dan terang digital, bukan dengan menjadi teknisi yang netral, tetapi dengan menjadi perancang yang bermoral, yang menyadari bahwa kode adalah teks yang membentuk realitas sosial. Arsitektur sistem adalah arsitektur nilai. Tanpa kebijaksanaan adalah kehancuran yang dipercepat. Integrasi ini dapat diwujudkan melalui kurikulum yang menggabungkan etika teologis dengan praktik coding. Komunitas Katolik yang mendiskusikan dilema nyata, sertifikasi etis dalam pengembangan AI, dan praktik digital Sabat untuk memulihkan kemanusiaan di tengah layar. Poin argumentatif.
dan praktis dari relevansi dengan bidang teknik informatika. Yang pertama, menunjukkan bahwa prinsip Katolik dapat dioperasionalkan dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, menawarkan bahwa prinsip yang melampaui etika sekuler dengan dimensi panggilan dan pertanggungjawaban transenden. Dan yang ketiga, menekankan bahwa peran profesional IT sebagai agen moral bukan hanya eksekutor teknis. Penutup, di balik setiap server, setiap mode AI, dan setiap antarmuka adalah manusia. Dan di balik setiap manusia ada rancang Allah yang tak tergantikan. Wahyu memberikan kita kebenaran yang stabil, dan iman memberikan keberanian untuk hidupnya. Dunia digital yang terus berubah hanya kompas yang berpusat pada Allah yang tidak akan menyesatkan. Sekian dan terima kasih. Semoga dengan materi ini kita dibantu untuk benar-benar menggunakan teknologi secara baik dan benar. Tuhan memberkati.